Lagi deh, Episode kedua. ini lanjut karena kita kebetulan waktunya dikit ya. Waktunya dikit. Terus ya lagi biar enak lah waktunya nanti. Mau kemana lagi sih? Mau tahu aja urusan gue. Pasti Gue kan udah punya merayakan timnas juara ya. juara tuh. Lagi rame banget nih. Lu lagi kantor, Wih. lu pasti nongkrong podcast deh. Ya. Tapi penonton juga nggak tahu kita lagi di mana kan? Nggak tahu. Jadi Jadi vaksin 2 kali kok. kayak sama lu vaksin 2 kali. Nah hari ini ngomongin apa nih enggak? Ini agak sensitif Agak sensitif. buat lu. Karena kalau salah ngomong sedikit, Nah, ini terlibat. bahaya. Ini apa ya? Sebuah kejadian terulang lagi ya. Kejadian luar biasa lah. Kejadian luar biasa. Gitu. Cukup mengagetkan sih karena yang terlibat lumayan banyak dan Iya. sangat disayangkan karena mereka di usia produktif. Benar. Dan Masih muda, masih bisa berkembang gitu kan. Sayang. Itu kasus Mesfiksi. Iya. Aduh. Lu ketika dengar kabar itu lu gimana dari awalnya? Lu udah tahu sebelumnya atau lu tahu ketika itu dirilis? Sebelumnya udah tahu. Dari Sejujurnya, iya dari dulu. Gue juga kaget Bang. Itu berarti ya udah agak lama ya tahu, terus masa bener sih gitu kan. Dan memang benar yang bersangkutan beberapa orang ini memang hampir nggak pernah posting latihan. Oh, setelah season ya? Iya, setelah season itu kok nggak pernah ya posting latihan. Ini apa anak-anak ini pindah apa gimana, dan nggak Di ada. PHK ya gitu. Kita nggak tahu kan. Cuman pas kemarin tuh pas gua ingat kejadiannya tuh kayak terulang lagi nggak? Kayak yang dulu pernah Tahun ada berapa gitu ya, 2017. Iya. Itu kan ada beberapa orang yang terlibat skandal gitu, dan memang tapi gua denger hukumannya kemarin langsung Lumayan gila. keras. Keras tuh. Keras banget lah. Itu seumur hidup. Seumur Nggak hidup. main di IBL. Ibaratnya gini deh, lu kena skandal lu nggak boleh jadi wartawan. Jadi apa tuh? Ya makanya itu maksud gue sangat berpengaruh lah pasti, karena mata pencarian mereka pertama, kedua ya pasti nama baik mereka kecoreng gitu. Lu bayangin nggak ya dengan status kayak gitu ya tidak mencerminkan fair play, dan ya lu kan namanya olahraga dijunjung fair play kan, tapi ternyata lu enggak gitu. Dan ternyata lagi dia udah selesai misalnya karirnya dan lain-lain, ini kan berarti karirnya habis kan Di IBL. di IBL. Ya mereka mau kemana gitu ya, mau nggak mau mereka harus punya istilahnya harus ngeset lagi gitu dari awal. Mau main basket lagi nih gua. Iya, dan main banget Tarkam gitu kan masih bisa. masih bisa tarkam. ABL juga bisa ya kalau nggak Bisa. salah. Main ABL. di IBL. Dan tapi kan ya main di ABL kan pasti Nggak semudah itu. nggak semudah itu gitu. IBL aja belum tentu lu bisa pakai Iya. IBL kan. Sayang banget sih, karena itu yang lu bilang tadi, usia produktif, terus Nama-namanya nama lumayan punya bakat. iya nama-nama yang punya bakat, apalagi yang satu nama yang Iya. YR ya, Ya, YT ya, YT YouTube. menurut gua dia punya potensi bagus banget ya. Bagus dia. Dia Sayang sih. sangat atletis sama dia. Iya. Ya kalau dia nonton juga ya, gua turut bersedih juga lah gitu atas kejadian yang menimpanya. Cuman Ya, kita lihat dari satu sisi ya, maksudnya kita lihat sisi lain deh gitu. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Menurut lu kenapa? tergoda sih. Semua itu kan karena godaan setan deh. Ya, Karena uang itu setan gitu. yang ngomong bukan setan lah. Setan uang deh. Orang bisa Jadi setan, uang bisa itu jadi setan deh oleh gua. Ya, tapi Lu punya uang aja bisa berbuat senaknya gitu. Iya. Apalagi nggak punya uang, ya, lu juga ingin berbuat senaknya Iya. gitu. mungkin netizen ntar bisa tulis di komen, Kalau lu punya uang, lu mau main fiksi gitu. enggak kenapa gitu. Gua makanya masih ya Semua pasti kan karena uang, karena kesenjangannya itu masih berasa di basket. iya, tapi kenapa bisa ketahuan itu? Nggak bersih. Makanya kenapa bisa ketahuan gitu? Maksudnya Canggih lo yang bisa ngebongkar berarti sebetulnya
Iya, kasihan kan. gitu tuh. Benar. Yang bisa ngebongkar kasus ini. Ya, karena momentumnya menurut gua untuk mereka melakukan itu lagi nggak pas. Karena kita lagi naik-naiknya, nggak ada Iya, Basket lagi naik-naiknya, terus apalagi bentar lagi ada ada FIBA World Cup gitu ya. Maksud gue, iya sayang banget timingnya sih menurut gua nggak tepat. Apalagi exposure media tentang basket sekarang media basket lagi banyak, ya kan? Iya. Otomatis yang beropini juga lebih banyak gitu. Makin banyak yang sotoy juga. Iya, banyak yang sotoy juga sih. Maksudnya ya lu daripada capek-capekin tangan lu mending gak usah komen deh. Gak usah komen, mending gitu. Tapi kan bebas akan mau komen dah. Iya, cuman kuota dia kan. Ya menurut gua ya orang kan kayak gitu ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat kan. Cuman orang kayak gitu pasti ada sebabnya. Iya, mereka merasain akibatnya, cuman orang nggak tahu sebabnya apa. Ya nggak sih? Ekonomi sih. Apa? Ekonomi. Menurut gua bukan jadi alasan sih. Nggak ada orang hobi match fixing, nggak ada deh. Iya, cuman bukan jadi alasan lah. Maksudnya karena ekonomi lo melakukan sesuatu hal yang di luar dari peraturan gitu ya, tidak terpuji. Apalagi ini kan kasusnya pidana gitu, bisa dipidanakan kan ini kan? Oh iya, gue nggak tahu. Bisa dipidanakan bisa. Gimana Pak? Pasal Jumat atau pasal Kamis gitu. Lupa. Nggak salah. Lu ngomongin bisa dipidanakan, tadi banget aja. Tapi kayaknya bisa dipidanakan loh, ikut-ikut kayak gitu. Makanya ya sebagai atlet serem banget sih ikut gitu-gituan ya. Tapi apa lo tahu deh sebenarnya soal match fixing itu? Ya, apa match fixing itu sebenarnya apa sih gitu? Dulu kan sebenarnya pernah ada. Ya sudah bentuk teorinya tuh kayak apa? Soalnya orang tahu match fixing, tapi apa yang di fixing gitu? Kalau yang gue pernah dengar tuh jadi kayak misalnya lu ngatur skor, lu nggak boleh menang di atas sekian, lu nggak boleh menang di bawah sekian gitu. Kalau gue denger ya. Iya. Dan ya dari kemarin kan juga banyak orang yang komen juga kan, bahwa ya ada yang mainnya kayak gitu. Gue juga nggak begitu paham gitu. Jadi menurut gue, lu pernah main judi online ya? Kalau pernah gue, jujur, sumpah nggak pernah nggak pernah. Jujur nggak, gue binomo. Main, gue nggak suka, serius. Judi bola suka gue judi bola. Cuman kalau dulu online gitu, aduh jangan deh. Soalnya data lu kan bahaya bro. Judi bola tuh malu lagi deh. Nagih tapi mematikan bro. Buat siapa? Buat si pemain lah. Ya, kita main judi bukan kita bayar pemainnya dong. Kalau gue main judi gue bebas dong. Iya, tapi kan dari ketagihan itu lama-lama lu ini lagi. Wah gila sih kalau sampai gue ngebayar pemainnya. Cuma bukan lu main judi aja itu nagih kan? Iya. Jadi makanya. Ini judi tuh nagih deh. Iya makanya itu bisa mematikan kan itu. Sampai dapat gope apa lagi lu? Ya. Nah, gue tinggal di kawasan dulu namanya Pondok Labu di Kali itu dulu. Di Kali Pondok Labu itu orang yang main judi itu ya. Orangnya itu aja. Dan nambah lagi karena mereka ketagihan gitu. Kayaan langsung. Kagak juga. Lu punya ninja. Siapa? Yang judi itu. Tahu dari mana lu? Nah, makanya menurut gua ya judi sabung ayam kayak gitu-gitu kan dulu ada ya. Maksudnya itu kan judi konvensional lah. Lu pernah berjudi kan dalam hidup lu apa sih? Ya pernah. Ya gua enggak inilah. Maksudnya enggak suci-suci amat gitu. Cuma ngaji Roma juga kan. Udah dalam hidup pasti pada berjudi. Iya, pernah sih. Cuman ya pada intinya ya jangan ya ini kan menurut gue udah mempertaruhkan pekerjaan lu nih gitu. Dicoreng. Iya, dan lu udah tahu konsekuensinya ya sebenarnya harusnya mereka tahu banget gitu bahwa apa yang lu pertaruhkan itu ya nama baik lu, pekerjaan lu gitu-gitu sih. Jadi sayang sih sebenarnya. Gue sih sebenarnya bukan ngejudge ya. Nggak seberapa juga ya. Pikir-pikir. Ya, gue nggak tahu nilainya deh. Cuman sayang aja, maksudnya sayang untuk karirnya. Menyayangkan sih ya untuk karirnya. Makanya sebenarnya kalau gue nggak kaget amat kalau nggak seumur hidup ya. Kalau 5 tahun kayak yang sebelumnya gitu ya. Oke lah gitu. Tapi ini seumur hidup bro. Ini aduh. Lu catatan hitam juga kan, lu mau nyari kerja pasti susah. Pas kasih CV kamu yang kena match fixing gitu. Waduh iya. Waduh bahaya bro. Makanya. Ini jual galon. Di jejak digital lagi sekarang. Aduh. Serem namanya banget. itu kan di reveal kan, itu bukan inisial lagi. Iya. Benar-benar nama lengkapnya itu yang diungkap. Bener, iya nggak ada inisial, ada foto-fotonya. Betul. Lu kalau buka LinkedIn tuh, susah buka LinkedIn.
Aduh, makanya nih gue cukup bersedih ya, maksudnya apalagi seprofesi ya, gue cukup bersedih sih karena Lu gak pernah tergiur dari pemain itu untuk melakukan hal kayak gitu? tergiur ya sebagai manusia pasti ada ininya tergiur ya pasti ya, cuman gimana cara kita menolaknya aja sih Gitu. Tidak, MS Fiksi waktu Scoopy. dah kayak gitu kagak gitu nggak gitu lah nggak lah udah judi udah jangan deh Spametic asli. ya? Vespa-matic boleh lah kagak lagi lah lu dah jangan sampai lah amit-amit Jabang Bayi ya Allah jangan sampai ada kayak gitu-gituan di hidup gue dah ya mudah-mudahan lah Tapi lu teman-teman ini praktek kayak gini ketika lu jadi pemain tuh sebenarnya ada nggak sih dasar lu mengetahui nggak sih? Walaupun lu nggak terlibat tapi lu mengetahui nggak sih dulu bahwa ada praktek seni di sini? dulu ya kayaknya sih ya gue nggak tahu ya cuman denger ya apalagi tahun pas orang yang pertama oknum itu kena gitu ya di tahun itu memang istilahnya gue denger aja memang lagi marak gitu pada waktu itu dan ya pastinya ya bodo amat lah udahlah fokus aja gitu main jangan ya nggak usah Di tahun lu juara ya? Apa? Di tahun lu juara kan masih enggak sebelum jadi itu di tahun gue juara ya malah ya iya di tahun lu juara kan? iya di tahun gue juara bener lu jangan menggiring opini kalau ini lu menggiring opini lagi males gua apa juga ntar ini bahaya nih ndak jangan lah nggak ada hubungan apa jadi juara nggak ada hubungan gua juara mati-matian itu gila lu ya lu tuh menggiring banget ke situ anjir nggak ada hubungannya nggak ada pokoknya ya Allah jangan deh jangan itu tuh kayak gitu-gitu tuh menurut gua buat apalagi buat pemain-pemain muda ya. Iya. Ini tuh nggak cuman merugikan lu personal gitu ya. Cuman ini merugikan lingkungan lu juga, masa depan lu. Asli. Ini gua nggak ngejudge maksudnya sebagai istilah yang disangkakan gua nggak ngejudge ya. Cuman alangkah baiknya buat adik-adik ya yang istilahnya menonton ini terus tahu isu kayak gini segala macem ya kalau lu suatu saat masuk ke profesional tolong jangan deh asli ini soalnya ngaruhnya banyak banget. Nah lu kalau dari media lu kan orang media nah ya kalau orang media kan biasanya beritanya ya bang Ade ya kan beritanya lebih cepet ya karena dia kayak tim alap-alap lah ya. Kalau bisa dari air tuh dia Mas, semakin di depan. Iya, semakin di depan dia. Makanya, nah kalau dari orang media, lu tahu itu H plus berapa sih nak? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, secepat itu. H minus dong sebelum. Sebelum rilis. H plus itu kan setelah lebaran. Nggak, setelah kejadian. Sebelum rilis, gue nggak tahu kejadian kapan ya. Oke, sebelum rilis H-3 bulan berarti lu. Iya. Berarti gue juga H-3 bulan udah tahu dong waktu itu. Lu gitulah. Iya. Gila ya. Gue nggak bisa ngebuka. Untung teman-teman gue banyak orang media jadi gue tahu duluan. Makanya ya gue langsung tak ya apalagi yang bersangkutan ada pemain yang menurut gue sangat berpotensial apalagi ya udah digadang-gadang lah dia pantas timnas dia ini segala macam sayang banget gitu. Gue menyesali sih apa gue tadi. Iya. Gue nggak kenal secara personal ya. Iya. Gue respect. Benar. Dia sih. Apa? Respect sama permainannya. Iya. Dia orang cara main ini. Oke gitu. Tapi memang ya itulah makanya susah itu deh dari pemain yang benar-benar nggak punya apa-apa gitu memang berat ya gitu pemain basket sampai anda harus rela menjual integritas lu sebagai pemain basket gitu. Coba seberat itu gitu pemain basket. Nggak, gue kalau lu tahu ya maksudnya kalau gue buka gaji gue di awal main basket itu sedih banget. Buka. Dulu nggak ini beda zamannya beda jujur gue ngeliat rookie sekarang maksudnya gue bukannya iri ya cuman kayak anjir bisa dapat segitu dia gitu loh kayak mes aja gitu gue bisa dapatnya segitu gitu ya yang jago-jago kalau yang biasa-biasa aja gue nggak tahu ya kan kalau yang jago-jago wah gila sih gue bisa ngukur diri gue pas gue main di awal gitu ya dengan dia sekarang iya dengan dia sekarang wah gue bisa ngukur wah kayaknya bisa deh kalau misalnya gue masuknya sekarang gue dapatnya segitu gitu tapi pas zaman gue dulu memang seprihatin itu sih pas gue masuk ya karena lu udah pakai beras ya? Ya anjir pakai beras aja. Apa? Itu kayak hasil bumi. Anjir,
Romusa lu. Jadi kalau zaman gue dulu untuk celah seperti itu sebenarnya kalau ditawarkan gitu ya, itu justru lebih gede nggak? Seharusnya. Cuman gue pas awal karir gue sama sekali gue nggak nendus itu asli. Lu bersih ya? Bersih asli. Kalau yang dulu gitu ya, maksudnya. Terus pas awal gue tuh justru lebih kecil justru daripada yang kita tahu ya, maksudnya daripada atlet-atlet sekarang jauh lebih kecil nggak? Gue sempet ngerasain tuh duit saku tuh dulu ya, zaman itu duit saku tuh kan dulu bukan gaji lah ibaratnya Duit saku, ya. karena nggak ada kontrak dan lain-lain. Dulu duit saku awal gue dapat di 3 bulan 2 bulan awal dapat 300.000. Dapat 3 bulan. 1 bulan, Oh, 1 bulan kan. 300.000. Sebulan cepet. Kagak. Jadi Gue gue di FOMO aja gak dapet anjing. ya makanya dulu nggak pernah nongkrong. Makanya dulu tapi dengan duit gue masih SMA waktu itu dapat penghasilan seperti itu gue udah alhamdulillah banget. Waktu itu pada waktu itu, iya. Bukan foya-foya lah, anjir segitu ngepres. Tapi dulu manajer gue nih, gue shout-out sama Bang Ferry Jupri dulu, dia ngasih gue tambahan 25.000 sehari dulu. Dia nih gue kasih sama lu nih. Jadi gue dapet, jadi di total gue dapet bersih dulu 1 jutaan. Itu kan makan udah di mes. 11 juta ya? Iya, dulu ya zaman 2009 dulu kan Gede. buat anak SMA punya penghasilan sendiri dulu gede gitu. Langsung ngajak cewek bakso ya? Nggak sempet enggak, Lu sumpah. gak sempet pacaran SMA? Gue pas basket doang gua. Lu gak bikin cewek? Ya mikirin, ya Oh lu beli pelak 17 ya gitu ya? ya enggak, baru beli pelak, beli helm aja gue sedih. Asli, gue dulu. Tapi dari situ dulu kalau gue ngeliat anak basket zaman gue dulu ya 2009 tuh strugglingnya luar biasa. Ya makanya ya kayak si mungkin dulu Ragil Respati, Iya. terus yang masih main Prastawa, Daniel, kayak Indonesia gitu. dulu sempat susah deh. Oh dia langsung masuk PJ cuy. Jadi deh, gak pernah Ya susah. dia emang orang Daniel dari kecil udah naik mobil, makanya kulitnya bisa begitu. Makanya dia putih. Putih. Coba nih alumni Iya. apa namanya Metro Mini, apa namanya Yamaha Alfa nih. Tapi kan Daniel bertanggung jawab dengan kemewahan yang dia punya kan. Iya. Kan males-malesan. Benar. Tetap jago dia. Tetap jago. Makanya ya dulu strugglingnya luar biasa karena kita dapat penghasilan nggak itu yang gue tahu gue doang ya gitu, yang lain gue nggak tahu gitu. Cuman yang gue dapat tapi semakin kesini wah ternyata gue nggak expect basket tuh menjanjikan nih ternyata gitu. Gue nggak awalnya nggak kayak gitu, ternyata setelah gue tekunin alhamdulillah gitu. Ada Alhamdulillah gitu. Dan ya udah tahu sendiri sekarang ngeliat pemain basket berapa kan, udah tahu nggak tahu gue. Elah lo. Ya gue sih tahu kan, orang nggak tahu di Ya tapi kan ya tergantung klubnya lagi balik ya. Tergantung klubnya lagi. Kalau gue di PJ alhamdulillah, makanya gue terima kasih buat Pelita Jaya. Makanya lu bakal ke Hang Tua. Yang tua juga makasih. Oh makasih. Yang tua gue dulu lumayan loh asli. Yang tua lumayan. Bisa beli NMAX tuh. Gue dulu motor gue tuh PCX yang PCX build up dulu. Iya. Belinya di Yang Tua gue. Iya. Makanya maksudnya lu kasih box nasi belakangnya. iya. Bersyukur gue, maksudnya dulu nggak kepikiran gue motor. Dulu kan motor mewah itu kan. Iya. Motor gue bisa beli dari Hang Tua dulu gitu. Bukan dari Match Fixing ya? Anjir kagak lah, nah, lu jangan kan? Kaca emang. Hang Tua enggak, gue tahu Hang Tua maksudnya tim yang Itu dari Pak Alex Nurdin ya? Alex Nurdin Yang itu apa? Udah nggak usah diterusin. Orang publik udah tahu nggak? Lu bahaya bener nih dia bang, asli. Kalau ada tembok diseruduk sama dia nih, kacau bener. Iya. PCX sudah dapat pertama kali itu ya. Yang tua. Main market jujur nih ya. Jujur itu jujur asli Iya. jujur itu. Bisa punya PCX ya. Yang tua. Makanya sayang sebenarnya banyak cita-cita yang bisa dapet sih sebenarnya kalau misalnya kayak yang bersangkutan nih yang sekarang lagi tersandung kasus. Menurut gua ya tanpa lu begitu lu dapet tim yang oke gitu ya, itu bisa banget lah, bisa jadi istilahnya mata pencarian lu bisa dapat relasi baru di situ karena basket tuh menurut gua relasinya sih enggak. Sebenarnya omongannya seseorang deh beberapa bulan lalu deh yang dia nggak pengen jadi pemain pro karena ada pemain pro yang punya 2 rumah 1 mobil. Aduh. Iya kan?
2 mobil satu rumah 2 mobil. Ya pokoknya ada mobil lah, pokoknya berbau materi lah. Ya kan main basket nggak ada yang kaya kan, menurut dia. Makanya Ya dia memang nggak jadi pemain memang pro. secara ya kalau gua juga nggak ini 2 rumah 1 mobil 2 mobil 1 rumah ya nggak semua pemain bisa juga gitu. Cuman kalau gue mikir ya dia ngomong kayak gitu, lu nyari duit juga dari basket kan. Ya kan, lu nggak boleh ngomong kayak gitulah gitu. Ya basket tuh udah banyak mengubah hidup orang lain menurut gue gitu. Walaupun emang nggak gede ya. Ya biarpun Kayak paling kecil kan apa utility itu kan hidup dari basket. iya hidup dari basket ya nggak cuma pemain, pelatih, utility, official itu hidup dari basket semua dan mereka kebanyakan ya hidup aja gitu. Iya. Banyak kan gitu. Makanya gue cukup emosi. Mobil kan hidup kan. Iya. Ya salah satu kebutuhannya sekarang mobil ya perlu lah gitu. Menurut lo Cuman punya mobil deh. ya kalau misalnya orang yang terbiasa naik mobil ya perlu. Kalau naik motor ya emang kenapa sih naik motor? Iya. Ya nggak sih? Soal Ducati ya. Kalau misalnya PCX aja udah paling top lah PCX udah paling top PCX udah. Ya orang-orang kan nggak semuanya istilahnya dapat gaji lu beliin mobil ya nggak semua kayak gitu Kan bisa kasih orang tua, kasih iya ya lu kan nggak tahu background orang nggak tahu second generation dah, jadi nggak tahu. iya jangan bikin nggak tahu jawab itu nggak jangan tahu. bikin podcast ini dibenci juga sama sebagian orang tolong dong Panda nggak usah ngiring-ngiring opini. Nah lu dengan pemain basket jujur itu deh sampai berapa tahun tuh bisa menikmati hasilnya dan itu kan yang udah nggak berdarah-darah lagi gitu, lu cuma tinggal fokus aja sama permainan lu udah nggak mikirin duit lagi. Tahun ketiga lah. Tahun ketiga Tahun ketiga tuh alhamdulillah ya bukannya ria ya. Cuman yang sombong aja. iya bukan sombong aja. Tapi alhamdulillah ya dari basket tuh mungkin gue udah buka juga di podcast orang lain juga. Kenapa ada podcast gitu? Ya kan Vakum. baru bikin. Vakum. Ya kalau dari basket sih alhamdulillah gue waktu zaman masih awal gue beli apa-apa udah sendiri. Gue mau kebutuhan gue at least dulu terpenuhi ya dari basket gitu. Kayak sabun, Ya. odol itu lu sendiri deh. Ya itu pastilah gila. Itu Emang itu pasti. dari tim gak ada ya? Kayak gitu-gitu ya? Sabun, odol tuh nggak sedain. Ya enggak lah, gila lu udah Udah, profesional sendiri-sendiri lah. Gue kirain emang satu tim udah gitu. Ada Enggak. sponsornya. Kecuali dulu kan IBL Nuvo dulu tuh. Dapat Nuvo katanya serius. Yang batangan. Banyak banget katanya. Batangan. Ya bukan yang batangan cair. Lu kan yang cair. Ada lah, Nuvo cair. Iya. Itu dapat sabun lu ya. Kalau gua nggak tahu, gua nggak dapet. Pas bersih tuh di Wismargo ya. Iya. Zaman Baru Nuvo ada ya. Tirangga ini zaman Nuvo. Bersih gitu ya. Iya sih, benar sih. Gila sih lu. Ya tapi ya kalau dari basket ya alhamdulillah kalau gue sangat bersyukur ya maksudnya banyak hal yang bisa gue lakuin. Nah, kalau gue nggak di basket gue juga nggak mikir akan lari kemana gitu pada waktu itu. Jadi menurut gue basket udah sangat membantu gue lah dalam kehidupan gue. Jadi ya intinya sih sebenarnya kita menyayangkan ya, Ya selalu. menyayangkan itu aja sih. Lu kayak pancing gue menyayangkan dulu sih. Gue Iya, menyayangkan. Lu soalnya kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Soalnya kayak pastinya sebagai mantan pemain gue juga ngerasain lah, maksudnya pasti lu struggling di awal lah. Namanya kerja semua iya, struggling di awal. Kalau lu sabar ya sebenarnya bisa sih gitu. Jadi orang itu ngeliat senior gitu dari Wenas bisa bawa Mercy kan gue kapan gue harus Iya. bisa bawa Mercy gitu. Gue pengen tuh foto Lama-lama di Haryanto coba deh. Gue pengen tuh foto tangannya di lambang Mercy BMW gitu. Ntar gue ganti deh mobil gue deh ininya. Kan udah ya. Apa? jangan ini dah. Ya kan jadi Gue masih biasa aja mobil jadi gua. apa? Jadi trigger juga kan bahwa Iya, gue pengen jadi ya, benar. Ya kesenjangan sosialnya nih tinggi ya berarti. Iya sih. Jadi seharusnya kita jangan boleh pamer main basket. Jadi ada kesenjangan. Ya jangan juga sih buat motivasi mereka juga. Cuman motivasinya harus yang bersih gitu. Jangan Tapi yang kadang gue sedih deh sama pemain basket latihan ya. Tim Jakarta ya. Iya. Datang bonceng 3 deh gue mainin. Masa sih? Sumpah. Tim mana coba? Jakarta bukan? Tim Jakarta. EJ. Wah, Enggak nggak mungkin. mungkin. EJ mah. Gue udah memastikan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bonceng 2 sih 2. Bonceng 2. Gue nggak mungkin lah. Adalah tim Jakarta lah. Maksudnya datang gitu latihan bonceng 3 deh. Naiknya Mio. Ya mungkin ketinggalan kali ketinggalan temennya jadi ini motor terakhir jadi dia bertiga Kan gitu. bahaya, lo kan bisa naik Gojek.
Lu secara aturan salah, Iya sih. secara ini udah beresiko lo kecelakaan. Kalau kecelakaan kan juga aset lo yang rusak, kaki lu bisa pengkor. Anjir, ini mikirnya panjang juga ya, Pan. Iya, gua kan lu harus sebagai atlet aware sama diri lu sendiri juga. Iya. Walaupun dekat gitu kan cuma 50 kilo, ya ngapain lu harus naik motor bertiga 50 kilo kan juga. Yang nggak 50 kilo juga dari mes ke tempat latihan, gila kali. Emang mau... Tapi ada kan di era lu yang naik motor bertiga-tiga, masa pemain basket. Nah, gue baru denger dari lu doang nih. Lu yakin ya? Serius? Lu kayak terlalu menara gading ya dari dulu deh. Apa? Terlalu menara gading deh. Kayak lu udah di level yang udah tinggi gitu. Kagak lah, ya naik motor dulu gua awal-awal ya Allah enggak, motor gua super update dulu di awal ya. Di awal hari maksudnya kan? sendiri dulu, maksudnya ya apa ya? Kalau naik Supra saya lu lepas ya. Apa? Saya lu lepas kan saya. Alay banget bangsat. Lu lepas gak? Enggak lah, Kamu gak mentok dari kaki lu. enggak lah. Munduran kan. Iya. Ya sebagai maksud gue ya gue ngerasain struggle jadi atlet, ngerasain gitu. Cuman untuk berpikir ke sana gitu kayaknya nggak kepikiran kan. Maksudnya ya nggak bisa instan juga kan, pasti semua butuh proses kan pasti. Iya kan? Jadi pesan moralnya apa dong? Ya nggak usah nyoba-nyoba lah. Ya lu nggak usah, kalau ada kayak gitu lu mendingan nggak usah. Lu mikirin masa depan lu, mikirin nama baik lu, mikirin orang-orang di sekitar lu. Mikirin Sebenarnya. pelatih juga kadang udah. Iya, yang yang percaya untuk menang ternyata lu mainin gamenya. nah itu dia, iya benar. Kita hati lu. Owner, pelatih, lu salah satu Fans, iya benar. walaupun fansnya nggak ada gue. Anjir ketawa lagi gua. Berat emang pakai sama Panda. Ya kan terus ada fansnya kan, klub itu kan ada yang mendukung bahwa ingin mereka menang gitu kan. Terus pas ngeliat mainnya di gokil. Iya. Itu masalah penyesalan deh. Ada film di Netflix judulnya Bad Spot. Iya, Bad betul Spot, ya. kan? Heeh. Yang pertama itu kan soal match fixing dari zaman SMA itu match fixing deh. Iya, itu yang di Amerika itu ya. Iya. Nyesel kan dia nggak jadi pilih NBA. Iya, benar. Iya. Nah, itu ya makanya kan masa depan balik lagi enggak masa depan. Udah intinya gini, lu kalau mau hidup baik-baik aja lu nggak usah ngelakuin hal yang di luar Lo mau normatif hidup kayak aja gue, udah. lo mau hidup kayak Ya gue. kagak lah hidup kayak gue. Susah, jangan. Sulit. Lo kan role model dari situ, dari orang yang biasa aja sampai sekarang lo punya apa perusahaan multinasional gini. Multinasional. Bahwa lo punya food chain di mana-mana ada, warteg lo. Perusahaan kontraktor Adi juga ya, Iya. Adi punya gue Kita juga. berhasil kan, orang modal kan lo dari muda-muda lo harus ngasih mereka pesan moral sih menurut gue. Ya, Lo bisa kayak gua kan. nggak banyak orang yang lebih jauh lebih inilah pemain. Lu kalau gue sebutin Rifki, Ngapain dia? VP-nya Malaka sih orang. Iya. Victor, Nggak punya burger. yang nggak cuman secara karir ya dia lebih sukses lah gitu. Victor Roring dia udah advisor banyak tim, terus banyak tim bukan di PJ doang. ya kan waktu itu SM segala macem terus siapa lagi ya? Masa tahu loh. Syahrizal tuh Bang Jali sukses banget, dia kan punya brick house. Terus ada Erik Sebayang, Iya, Sebayang tuh kece deh. Homeport, iya. Tapi dia secara manusia keren deh. Iya, keren aja kan pakai baju. Terus siapa lagi ya? Banyak banget gitu, maksud gue lebih banyak lah yang jauh lebih ini, lebih ini lah. Cuman MJ kan Mas Junas. iya Mas Junas Jadi iya. direktur IBL kan. Cuman gue nggak tahu sih. Sorry Mas Junas, maaf. Enggak, saya cuma bercanda. Ya jadi intinya gitu. Nah udah bayangan di ini lah. Banyak berarti lain lo ya yang sukses ya. Hah? Lo nggak kesorot aja gitu. Iya nggak kesorot aja. Menurut gue banyak banget lah. Istilahnya banyak banget yang bisa dijadiin role model anak-anak muda ini gitu. Cuman kan maksud lu deh. Orang model deh. gue lah. Gak ada lagi sih menurut gua kayak dulu. Dodo Dodo tuh ya kurang bawa Dodo Kalau bagus. lu kan terlihat gitu suksesnya. Ada karena gue main Instagram aja full. Lu nggak centang diri, lu kalau Sandi Ibrahim lu aja. Susah aja verifikasi. Aku lu buat kali. Anjir bot gila kali lu. Masa gua centang diri ini. Ah duit lagi. Males gue. Kita udah jauh-jauh.
Balasnya centang biru. Daripada gue ikut judi, mending gue bisa centang biru. Emang bisa ya? Gue dari dulu minta verifikasi susah banget centang biru. Kita diatur. Ya mudah-mudahan YouTube kita juga dicentang nih, ntar. Iya, pokoknya kalau centang biru tuh kata gue ya. Mau dong bang, enggak. Bisa dong, ada harganya. Wah bangsat. Itu diapain sih? Nah udah, ini yang sekarang Netflixing. Ini lagi bahas. Itu role model lu pas gue tuh ingin banget jadi role model gitu. Lu tuh harus muncul sebagai main basket tuh bisa jadi kayak gue. Nah. Ya kalau bisa, ya kalau untuk karir perbasketan segala macem, gue pertama terlalu dini juga untuk pensiun, ya kan? Lu sih. Iya, karena nggak cocok lah jadi role Bisa model. lu nggak masuk Rans. Comeback ya. Nyesel aja kalau Nah, kalau ngapain nyesel, gua nggak usah nyesel lah. dapat mobil semua dia. Mana Rans? Lah, ngapain gua mobil hasil kerja keras gua sendiri. Dia juga kerja dia kan fasilitas mobil. Masa sih? Iya. Oh, tahu Iya. Comeback nih jadi. Nah, bos Raffi itu. Minimal advisor bisa lah ya kali balik meja ya. Lihat aja angin berembus dah. Gua pokoknya kalau Kalau gua kata sih lah kadang. kalau gua mah ya kalau dipercaya kenapa enggak ya kan? Comeback lah, ya kan? Malu buat Toyib lu. Kalau kaki gua sakit udah jangan. Kaki sakit. Iya deh, gitu pokoknya. Kalau gue beli pesan sih, pesan orangnya ngapain diambil kalau Iya. nggak banyak nominalnya. Nah, mau banyak mau ini udah jangan deh buat teman-teman adik-adik dan lain-lain pokoknya jangan sampai terlibat lagi kasus kayak gini sih. Kalau gue terserah kalian sih, tapi harus triple digit minimal. Ya udah, thank you semuanya sudah nonton Turnover Podcast.